Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang selama ini saya sering mengalami dengan pasien itu banyak sekali orang yang sesak nafas dan itu hampir setiap saat itu sesak nafas, kemudian hilang beberapa bulan, kambuh lagi seperti itu. Nah, kalau hubungannya dengan meninggal, sesak napas, kemudian dirawat, mau seminggu, mau 2 hari, mau 3 hari, mau sebulan, sesak napas, pakai oksigen atau pakai ventilator, udah dilubangin seperti itu. Nah, itu ngerokok nggak dia? Nggak ngerokok ya? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak? Orangnya pendiam. Bohong. Katanya kalau ngerokok mereka pakai ventilator. Nggak ngerokok. Nggak ngerokok. Pendiam cenderung orangnya dia. Oh, berarti dari dulu saya kenal. Dia perokok pasif. Bergaulnya malah ngerokok. Di proyek. Apa aja yang penting rokok aja itu dikambing hitamkan kan gitu ya. Aduh. Jadi begini. Dilihat dari sisi akhlak, memang ada bagaimana sih orang yang terkena sesak nafas. Insya Allah hampir semua orang di dunia, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman ya, agar tidak terkena sesak nafas yang menaun. Kalau sesak nafasnya sendiri berhubungan enggak dengan kematian dengan sesak nafasnya beda. Tapi kalau jalannya kematian melalui sesak nafas bisa saja ya. Jadi kenapa itu sama seperti seseorang kalau umpamanya zamannya Nabi Lot itu kan diperingatkan tidak boleh melakukan hubungan sesama jenis kan gitu ya. Tapi dikasih tahu kan nggak bisa, akhirnya diazab. Azab itu adalah kematiannya melalui azab itu. Nah, bagi orang zaman sekarang sebenarnya juga hampir sama aja. Cuma bentukannya adalah sakit yang menghantarkan ke arah kematiannya. Nah, kalau di umur 50-an menurut saya itu masih muda, menurut saya. Tapi kenapa kok Allah mengizinkan matinya? Begini, bisa aja ceritanya seperti ini. Bisa aja kalau mamanya tadi kamu cerita bahwa dia itu selalu sakit-sakitan kan gitu ya. Ya betul maksudnya. Nah, dia kalau orang yang sakit-sakitan, kecenderungan yang saya sering pelajari itu orangnya biasanya pendiam. Iya, memang pendiam. Kemudian dia sering menyimpan amarahnya. Sering menyimpan. Jadi kalau marah sebenarnya dia marah, cuma diam. Jadi orang nggak tahu. Iya betul. Dikiranya orang itu sabar ya dia kan gitu ya. Umpamanya seperti itu. Jadi kalau sejak dulu sudah sakit-sakitan berarti dia juga sering menyimpan marah dengan orang tua. Insya Allah seperti itu. Ya, cuma karena saya tidak kenal dengan teman kamu, ini cerita saja karena kasus yang sesak napas yang sering saya tangani itu ya mirip seperti itu. Jadi dia sering menyimpan marah dengan orang tuanya, kalau nggak cocok marah diem marah. Nah, itu insya Allah dia mulai sesak nafas. Jadi marahnya itu nggak bisa dikeluarkan, atau dia kalau ada masalah itu nggak bisa dikeluarkan. Apalagi nanti dia menikah dengan seorang wanita, umpamanya wanitanya lebih galak, lebih emosional, lebih mendominasi seperti itu. Nah, di titik inilah dia akan terkunci dengan sifat marahnya yang diam. Karena takut itu Pak Ustaz. Iya bisa, karena diam itu kan, orang diam itu kan tidak bisa mengeluarkan unek-uneknya relatif itu. Tapi emosionalnya ada. Iya. Cuma dia nggak bisa mengeluarkan unek-uneknya, sehingga kalau dengan istrinya inilah yang memicu dia itu menuju ke arah sesak yang tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Ciri orang sesak itu kurus atau gemuk tuh Ustaz? Semuanya sama aja sih ya. Kalau memang dia itu emosional tapi hobinya makan ya gemuk, tapi ya sesak. Udah ada urusannya dengan fisik ya, seperti itu. Lawang tadi orang sesak napas pakai ini rokok enggak. Makanya orang harus diberikan pemahaman. Jangan belajar mencari kambing hitam. Walaupun sebenarnya itu nggak manfaat sih rokok, tapi jangan mencari kambing hitam.
Kan seperti itu. Mending yang dalam Quran aja udah diceritakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi udah dijelaskan loh oleh Allah Ta'ala. Jadi musibah yang kita terima itu ya karena dosa kita, perbuatan kita sebenarnya. Jadi tidak ada Allah itu menurunkan sesak napas, Allah menurunkan kanker serviks, Allah menurunkan jantung koroner, Allah menurunkan pecah pembuluh darah, Allah menurunkan penyempitan pembuluh darah, ya. Allah menurunkan skizofrenia, Allah menurunkan halusinasi, Allah menurunkan keguguran, Allah menurunkan bayi itu keluar itu tidak normal. Itu sebenarnya tetap ada sebabnya. Sebagai seorang Islam harus berpikir ke arah sana, karena Quran itu kan menjawab sebenarnya. Betul. Menjawab semua yang ada dalam dunia ini. Insya Allah ada salah satunya ayat tersebut. Nah, bagi seorang Islam ayat itu harus diterima, harus. Kalau nggak diterima, dia akan kafir dengan ayat satu itu yang dia tidak diterima. Nah, inilah yang harus kita pahami. Nah, bagi orang yang sesak nafas, teman-teman yang lain sesak nafas, itu insya Allah hanya seperti itu. Biasanya marah yang disimpan, atau kalau ada persoalan dia cenderung tidak mau bercerita. Iya, memang itu. Benar ya? Iya, benar. Ya, kalau nggak ditanyain nggak ngomong. Iya. Sampai mohon maaf ini, teman-teman itu bilang dia baik sekali. Itu nah, jadi ya, gimana? Itu antara husnudon sama dia mata manusia biasa, Iya, itu nggak ngerti. Betul ya. Kalau husnudon itu dia tahu dia tidak baik, tapi dia nggak boleh ngomong tidak baik. Akhirnya insya Allah dia baik kok. Oh, nah itu husnudon, ya. bukan yang dia lihat dia omongkan dia baik. Okay. Sebenarnya seorang yang dianggap husnudon itu adalah orang yang dengan niat dia tidak mau menjelekkan. Nah, ini orang itu husnudon. Kan seperti itu. Betul. Seperti seseorang muji Allah. Seorang muji Allah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama betul-betul muji Allah hanya mencari ridho. Okay. Yang kedua, muji Allah agar dapat duniawi. Nah, banyak ini. Nah, kan begitu ini ya. Begini ya. Manusia itu kan seperti itu. Nah, sebenarnya orang taunya sama-sama muji Allah. Mata manusia, tapi di hadapan Allah tahu ini orang nyari dunianya saja. Makanya kalau sesak nafas seperti tadi, insya Allah, karena saya sering menangani, insya Allah orangnya pendiam, satu. Yang kedua, kalau ada masalah jarang cerita. Betul. Kemudian kalau matinya muda, saya anggap itu 50-an itu kan muda ya. Saya anggap itu muda. Nah, biasanya bisa aja dengan dulu pada saat dia menikah, dia itu sebenarnya sudah nggak ada gairah hidup dengan pernikahannya. Jadi bisa aja sering berantem, sering terjepit oleh pasangannya, sehingga dia berpikir, kok aku itu begini terus, kok begini. Jadi menikah, kalau dilihat orang-orang umpamanya ya, dia melihat orang lain, kok itu enak ya punya istri, tapi kok bisa entertain gitu kan, bisa aja. Oh iya ya. Hah? Kan salah itu. Kok kaget sih, Pak? Lupa saya. Kok arahnya ke situ gitu. Jadi orang sesak nafas itu sama asma beda, Ustaz? Kalau asma bunyi kan? Kalau asma itu bisa aja bunyi. Tapi kalau bunyi itu maksudnya ya, napas itu agak berat. Lah kalau sesak napas itu memang agak sulit bernafas. Jadi kayak gitu, kayak memang susah bernafas. Kalau identitasnya mirip ya antara asma dengan sesak nafas. Tapi sesak nafas itu nggak bisa nafas, tapi kalau asma itu masih bisa nafas tapi berat dan biasanya bunyi seperti itu. Nah, ini biasanya yang saya amati hanya itu. Jadi orangnya diam, kemudian kalau ada masalah jarang sekali bercerita. Betul. Nah, kalau kayak tadi matinya saya anggap muda, biasanya orang ini dengan kehidupannya kayak putus asa, sudah setengah menyerah lah istilahnya. Setengah menyerah itu maksudnya ya akhirnya dia tidak punya rencana untuk ke depan, istilahnya rencana ke depan. Setengah nyerah itu apa karena dia ke orang tua
kurang harmonis, ke pasangan juga kurang harmonis. Ya bisa seperti itu. Karena orang diem gimana ya? Iya, iya. Saya kasih contoh Ji, mamanya nih. Ini contoh loh. Contoh doang nih. Contoh doang nih, kayak Haji nih. Punya istri. Galak. Galak nih. Iya. Enggak, ini bener nih. Iya, ini contoh loh jadi. Jadi punya istri galak nih. Nah, kalau Haji itu pendiam, kemudian ketemu sama teman kerja diem, nggak pernah cerita, itu kan nyimpen semuanya. Di rumah jengkel sama istrinya juga disimpan, nggak bisa cerita kemana-mana. Insya Allah seperti itu akan sesak nafas, insya Allah. Paham ya? Kan menikah kan sejak dulu. Jadi kalau mamanya ini nggak bisa jengkel, istri marah-marah ini, akhirnya kan nggak bisa keluar. Kalau Haji tipenya memang diem, nggak mau cerita, ini seperti itu. Dan di titik karena memang istri pada waktu itu kalau dikasih tahu itu susah, kan akhirnya ada rasa putus asa di dalam kehidupan dia. Oke. Saya tidak mendapatkan apa istilahnya, kebahagiaan dalam berumah tangga. Itu kan ada itu. Akhirnya menjadikan dia itu lebih menuju ke arah kematiannya itu karena dia merasa tidak bahagia seperti itu. Nah ini kalau istri Haji seperti tadi, Haji orangnya diem nggak mau ngomong. Tapi alhamdulillah kalau Haji itu maunya di tempat kerja ya agak cerewet, bisa bercanda. Nah yang jengkel dengan istri ini bisa terlupakan walaupun ketemu di rumah jengkel lagi gitu. Tapi kalau di tempat kerja terlupakan, ada pelampiasan gitu. Oh belum itu. Itu terlupakan namanya. Kalau pelampiasan yang bisa jawab itu sebenarnya. Ya, itu pelampiasan. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi kalau sebenarnya kalau kamu amati ya orangnya pendiam, jarang ngomong tentang keluarganya. Itu benar. Dan teman saya ini Pak Ustadz, pekerja kuat gitu ya Pak Ustadz. Iya, karena memang nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa jadi itu ya. Iya, karena dia itu namanya kayak kamu tadi bilang pelampiasan namanya. Kalau pelampiasan orangnya nggak pendiam Ustadz. Pelampiasan itu titiknya kan karena dia bingung, dia pelampiasan di kerjaan. Betul. Kalau orang lain memetung atau tementung yang mana pelampiasannya kan entertain dia. Maksudnya kerjaannya entertain. Kan gitu ya. Ya. Nah seperti itu. Jadi dia hanya cuma nyari duit aja daripada anu seperti itu. Betul sekali. Ini bukan karena nebak-nebak, enggak, karena memang banyak pasien saya seperti itu. Jadi insya Allah mengizinkan saya itu paham, sehingga tiap kali saya itu ada pasien yang sesak napas itu insya Allah lingkupnya itu aja. Lingkupnya hanya itu aja. Di luar ada punya ilmu loh ya, di luar ada punya ilmu. Kemudian kalau dia itu pada waktu itu sering dimarahin dengan istri, jengkel, diem, nggak taunya istrinya itu punya ilmu, nyerang dia lagi, seperti itu. Di luar itu ya. Kalau orang Muslim memang ada yang punya ilmu juga gitu? Banyak, banyak lah. Nggak usah diceritain banyak. Iya. Banyak yang mana aja, banyak sekali. Ada nggak di santetnya sesak napas? Ada Ustaz? Sesak napas santet bisa. Bisa, tetapi kan yang sebenarnya kalau dia tidak mempunyai sifat pendiam, tidak mempunyai sifat yang menyimpan marah sama tidak mempunyai sifat yang dia tidak bisa cerita. Jadi dia bisa cerita ini santet itu walaupun kena dada tidak terlalu seperti megap-megap seperti itu terus dioksigen, enggak. Santet hanya cuma sakit di dada gitu, sesek aja, tapi enggak sampai masuk ICU, enggak, insya Allah enggak. Yang bisa masuk ICU itu ya sifat. Insya Allah sifatnya manusia itu sendiri. Karena kalau itu rata-rata kalau orang punya sifat itu kemudian ada sihir, saya memberikan nasihat jangan ini lagi, mau dia berjanji sama Allah, hilang langsung seseknya. Tinggal sihirnya, sihir kan insya Allah dimudahkan lah untuk didoain seperti itu. Jadi kalau sihir relatif
Jarang sampai seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita tidak mendapatkan sesek? Ya itu tadi, umpamanya jangan marah, kan sudah diceritakan di dalam hadis Nabi, jangan marah bagimu surga, la taktub walakal jannah. Itu sudah benar-benar harus kita pahami, bahwa kalau kita marah berarti kita nggak akan dapat surga nantinya. Fahami itu sehingga kita itu menjadi hamba Allah yang belajar tidak marah setiap harinya. Tahunya kalau nggak sholat masuk neraka, kan begitu. Lah kan ini dijelaskan malahan, jangan marah bagimu surga. Iya, jangan marah. Nah itu juga nanti kalau marah kan masuk neraka, tinggal begitu aja. Tapi kebanyakan saudara-saudara kita kan marah aja. Ustaz, kalau orang sesak napas kan nggak laki nggak perempuan, Ustaz. Kadang suami, kadang istri, kadang juga anaknya nih, Ustaz, menurun gitu loh. Apakah itu penyakit turunan gitu, Ustaz? Ya kalau bagi orang-orang pinter yang bawa obat ke sana kemari ya bilang penyakit turunan. Kalau saya sifatnya yang menurun. Dan si anak ini menjadi ujian bagi orang tuanya. Ini loh perilaku kamu ini. Jadi kalau orang tuanya dikasih sesek sama Allah kan dablek, dia hanya minum obat. Kalau anaknya dibikin sesek kan mikir. Tapi mikir sakit, masukin rumah sakit kasih obat enak, seneng sudah. Jadi dia nggak pernah evaluasi. Padahal diceritakan oleh Allah Ta'ala, apa saja musibah yang kau terima disebabkan buah tanganmu sendiri. Nih orang-orang ini lupa bahwa sebenarnya itu dari perbuatan kita orang tuanya. Sehingga dia lupa bahwa taubatan nasuha itu harus dikerjakan. Dia lupa bahwa dia harus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Lupa. Nah, inilah sebenarnya yang harus diketahui. Kalau istighfar memang harus yang benar. Fokus kepada kesalahan. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi caranya adalah ya tadi, kalau memang sudah tahu analisanya bahwa dia pendiam, dia kalau ada persoalan jarang diceritakan, dan kuncinya adalah apakah dengan pasangan dia sama seperti itu menyimpan marah terus, atau dengan orang tua atau dengan mertuanya. Kalau itu ketemu, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Hanya itu kok. Dan minta ampunlah kepada Allah, minta maaflah kepada istri, pada suami, kepada orang tua. Kalau nanti, loh kok memang enak ya, lanjutkan minta maafnya kepada istri, pada suami, ada orang tua, lanjutkan terus-menerus istiqomah, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala terus-menerus. Ya Allah, jika sesak napas saya disebabkan karena saya yang sering menyimpan marah kepada istri, pada orang tua, pada mertua, ampuni. Jika saya sering kalau ada persoalan saya jarang cerita kepada orang yang saya percaya, dan itu menumpuk pada dada saya, menumpuk pada kepala saya, ampuni ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sama istighfar. Apanya yang beda? Dianjurkan oleh Allah Ta'ala, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Kalau kalimat ada di kita disuruh bersegera, berarti udah tahu kesalahan kita, segera mohon ampun. Kan sudah jelas di dalam Quran. Apanya yang keliru lagi? Tinggal fokus mohon ampun kepada Allah, minta maaf pada pasangan, orang tua, lakukan dengan istiqomah. Kok lama Ustadz mamanya? Lah kamu bikin dosa aja puluhan tahun, mintanya sehari seminggu langsung sembuh. Ya belajarlah sabar. Kan sakit itu juga merupakan ujian yang disukai oleh Allah Ta'ala. Itu menghadapi ujian itu dengan sabar. Sabar itu bukan diam. Sabar itu ada aktivitas, ada ikhtiar sebenarnya. Ikhtiar di jalan Allah, bertobat, istiqomah, tunggu. Kan seperti itu ya. Insya Allah kalau memang ini dimengerti, mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang sesak napas atau hobinya sesak napas, mudah-mudahan ini manfaat. Amin. Sehingga bisa dilakukan di rumah. Bisa, insya Allah bisa. Insya Allah seperti itu ya. Mudah-mudahan manfaat. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz ilmu dan penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang seseorang yang terkena sesak napas. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami, bisa kita aplikasikan,
dan tentunya juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.